Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Tanah Toraja banjir mualaf, dan tampaknya patung raksasa Yesus yang ada di Bukit Buntu Burake, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, hanya akan menjadi tanda nantinya bahwa dulu di tempat ini adalah pusat dari agama Kristen dulu, ya. Dan kini orang sudah mulai banjir untuk menjadi mu'alaf. Banyak dari kekristenan sekarang sudah menjadi mu'alaf. Itulah yang tampaknya terjadi tahun-tahun ini di Tanah Toraja, di mana mu'alaf itu ibaratnya seperti banjir. Tidak satu dua orang menjadi mu'alaf, tetapi berbondong-bondong, dan banyak kampung untuk menjadikan diri mereka menjadi kampung mu'alaf. Dan satu capture video ini atau tangkapan video yang saya unggah di depan itu adalah masjid yang sudah rampung dibangun, ya. Namanya Masjid Nusantara di Kampung Takba, pelosok Tanah Toraja, yang sudah barang tentu membawa kebahagiaan tersendiri bagi warga dan para mu'alaf setempat. Jadi memang dulu kampung di sini tidak ada yang beragama Islam tampaknya, ya, tetapi kemudian banyak yang menjadi mu'alaf, dan karena itulah perlu sebuah bangunan masjid, dan akhirnya Masjid Nusantara ini dibangun. Walaupun tampak sederhana, tetapi penduduk yang ada di Kampung Taba ini, salah satu kampung yang menjadi mu'alaf di Tanah Toraja, itu menjadi sangat bahagia. Ya, ini cermin bahwa memang Tanah Toraja itu kini mulai banjir mu'alaf itu. Ya, yang kemudian juga melahirkan pembinaan-pembinaan dan juga yang lain-lain. Ya, ini suatu perkembangan yang sangat menarik, pemirsa, seperti di tempat-tempat yang merupakan kantong-kantong Kristen yang lain, apakah itu Manado, Sulawesi Utara, atau itu di Batak, Sumatera Utara, atau di NTT, Papua, tampaknya mu'alaf betul-betul tak dapat dibendung lagi, ya, sekalipun dulunya ini jelas sebagai kantong-kantong Kristen dan dalam tahap tertentu mungkin memang sangat dipromosikan sebagai sebuah model kehidupan bagi bangsa Indonesia. Tapi itu dulu. Kini orang bergerak menuju mu'alaf itu. Tanah Toraja hampir bisa dikatakan semua orang tahu Tanah Toraja itu seperti apa, ya. Karena sekalipun penduduknya, pemirsa, itu hanya sekitar 270-an juta, tetapi Tanah Toraja ini menjadi terkenal sebagai destinasi wisata, ya, karena beberapa tradisinya yang ada di Tanah Toraja ini sangat luar biasa, ya. Salah satunya yang mungkin agak mengejutkan bagi kita umat Islam adalah banyaknya mayat-mayat yang ditaruh di gua-gua yang ada di perbukitan. Dan ada yang juga ritual menjalankan mayat itu, ya. Dan jangan lupa bahwa Tanah Toraja juga memiliki, ya, mungkin karena basis Kristennya yang sangat kuat, pemirsa. Tanah Toraja ini dengan kekristenan yang sangat banyak, ya, itu juga punya patung Yesus yang bisa dikatakan terbesar atau tertinggi di dunia karena dia berada di atas bukit, ya. Patungnya sendiri itu hanya tingginya itu sekitar 45 meter. Ya, kalau patung yang ada di Samosir, Pulau Samosir di Danau Toba itu jadi mungkin besarnya patung kalah dengan yang ada di Danau Toba. Tetapi patung yang ada di ini di di Tanah Toraja ini saat ini bisa dikatakan tertinggi di Indonesia lah, ya, atau mungkin bahkan di dunia karena letaknya di atas bukit dan memang bentangannya
tingginya itu sampai 45 meter. Nah, kenapa ada patung-patung besar yang ada di daerah itu? Ya, karena memang berbasis pada data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 masih dicatat bahwa Tanah Toraja itu menganut agama Kristen totalnya itu 85,94%. Jumlah yang masih sangat banyak. Ya, dan Protestan itu sebanyak 69,49%, sementara Katolik itu 16,45%. Ya, Islam hanya 12,17%. Ini kenyataannya, dan karena itu wajar kalau Indonesia dikatakan ya boleh bangga karena patung, kalau saya sih nggak bangga sebetulnya ya, patung yang tertinggi di dunia ada di tanah air, yaitu di patung Yesus memberkati Toraja. Ya, ini menurut mereka itu Indonesia harus bangga ya. Tapi ya itulah, terserah saja ya. Dan patung Yesus ini berdiri kokoh pada puncak Bukit Buntu Burake, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tingginya itu mengalahkan patung Yesus terbesar di Brasil, Christ the Redeemer di Rio de Janeiro, ya, yang kemungkinan nanti tahun 2022 itu akan kalah dengan patung yang ada di Samosir di Danau Toba yang tingginya kabarnya sampai 60 meter itu. Tetapi yang menjadi masalah ya bukan banyaknya dan tingginya patung, tetapi orang sekarang justru memilih untuk menjadi mu'alaf. Jangan-jangan karena patung semakin besar seperti itu, orang menjadi merenung, kenapa malah dibangun patung-patung ini, apalagi kalau di dalamnya dibangun lift atau dibangun apa, orang naik dulu. Ini kan ya mungkin gimana ya, etis dan enggak. Wong ini Yesusnya kok masa dinaikin naik turun pakai lift, kemudian seperti apa. Ya, tetapi inilah kenyataan-kenyataan yang tampaknya membuat orang yang ingin beragama itu sungguh-sungguh mungkin tidak bisa menerima bahwa ada deviasi, ada satu tindakan ya yang mungkin dimaksudkan adalah untuk penghormatan Yesus, tetapi tampak itu menjadi destinasi wisata. Lokasinya itu akan menjadi destinasi wisata. Dan orang-orang ya yang sekalipun dikatakan juga orang Muslim juga mengunjungi patung, ya Pak, iya bisa saja karena itu adalah destinasi wisata. Dan ini bagi orang-orang yang punya keagamaan yang sangat bagus menjadi merenung. Dan pada akhirnya memang yang terjadi adalah orang itu kemudian berbondong-bondong memeluk agama Islam, menjadi mu'alaf, memeluk agama Islam. Karena semakin hari memang informasi semakin kuat, semakin jelas mana itu agama yang benar dan mana itu yang tidak. Itu mengapa pemirsa, sekalipun jumlahnya 69,49% dan Katolik adalah 16,45%, kemungkinan yang terjadi di hari-hari yang akan datang adalah jumlah ini akan terus menyusut. Ya, jumlah itu akan terus menyusut sesuai dengan tingkat kedewasaan berpikir dari rakyat itu. Ya, mula-mulanya mereka akan malas datang ke gereja, ya. Kemudian ada kekaguman terhadap Islam dan kemungkinan akan berpikir antara tetap beragama Kristen tetapi dia menanggung beban pemikiran yang tidak bisa diselesaikan, ya. Kalau menurut Menahem Ali itu ada dalam satu videonya mengapa dia itu menjadi mu'alaf, itu ketika merenungkan ayat yang menjadi kitab, firman yang menjadi kitab itu ternyata juga tidak clear, ya, karena yang disebut dengan kitab atau Alkitab atau Bible atau Perjanjian Baru itu ternyata juga tidak sama persis kitabnya itu, ya. Ada perbedaan antara kitab yang diyakini oleh Katolik, ada perbedaan kitab yang diyakini oleh kalangan Protestan, dan ada yang lain tidak clear. Begitu juga ketika dikatakan bahwa firman itu menjadi daging atau menjadi manusia, itu juga direspon dengan cara yang berbeda. Mana yang benar? Ya, seperti Unitariankah? Ya, yang menganggap bahwa Yesus itu sebagai manusia utama saja, bukan Tuhan, atau seperti Katolik bahwa Yesus itu bagian dari
Tuhan atau bagi Trinitas itu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, dan Roh Kudus. Atau seperti Wanesis, ya, di mana Yesus itu adalah Tuhan sekaligus Tuhan Anak dan Tuhan Bapa, ya. Jadi tapi itu juga problematik. Yang kalau Yesus itu Tuhan Anak, berdoa kepada Bapa kami, Tuhan Bapa kami, ya itu sudah harus dihapuskan. Itu menurut pendeta yang lain. Dan ini, walaupun teologi ini sudah sampai 2000 tahun, tetapi tetap saja itu tetap tidak bisa diselesaikan. Dan inilah maka daerah-daerah seperti Tanah Toraja hari-hari ini betul-betul banjir mu'alaf. Bisa disimak juga pemirsa, di depan gereja itu juga sudah mulai diselenggarakan upacara atau ibadah sholat Idul Fitri bagi umat Islam dan Idul Adha di persis di depan gereja. Itu jumlahnya dalam jumlah yang sangat banyak. Itu menandakan memang tampaknya ada satu pergerakan, ada satu banjir yang ada di Tanah Toraja, di mana orang mulai berbondong-bondong masuk ke dalam Islam itu. Dan patung Yesus yang memberkati di Toraja, tepatnya di puncak Bukit Buntu Burake, Tanah Toraja, itu tetap sebagai sebuah patung yang menandai bahwa dulunya Tanah Toraja itu adalah pusat dari Kristen itu. Tetapi ke depan tampaknya itu hanyalah sebuah sejarah masa lalu, karena orang-orang yang ada di Tanah Toraja mulai berbondong-bondong menjadi mu'alaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ya FHR 21 Entertainment, ketemu kembali bersama saya RR Restiana. Dan alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali perjalanan saya. Kita sekarang mau mengunjungi Kampung Baduy Mu'alaf yang berada di kawasan Kampung Landeh, Desa Bojong Menteng, Lebak, Banten ya. Oke, bagi para ya FHR 21 Entertainment yang penasaran ya dengan suasana Kampung Landeh Baduy Mu'alaf, ikutin perjalanan saya sampai dengan selesai klip ini. Ini tempat apa ya? Di sini ini bedug ya, namanya ya, bedug. Bedug, ternyata bedug di sini panjang, ini dari kulit sapi nih. Ini bedugnya panjang banget. Ini mungkin tempat pertemuan atau apa ya nih. Namanya, oke, kita berlanjut ke sebelah sana ya. Yuk. Oh iya, kayaknya ini tempat pertemuan karena untuk musolahnya ada di atas ya. Musolahnya di atas. Lihat nih perjalanan. Punten. Ini kayaknya ini pos ronda ya, kayaknya mungkin ya, karena di sini ada tulisan, saya kurang tahu nih karena gak ada masyarakat di sini ya. Dan ya, punten upami iya naon namanya teh? Aula. Tempat ngaos gitu. Iya hari nu paling dituna istirahat sama tamu-tamu tamu. Anu iya teh apa namanya tengah? Sami sadayana. Oh sadayana. Lima pagi paun lagi. Paun terus nawas anak santri. Sama tempat istirahat. Oke. Nah jadi Pak R, jadi ini biasanya dipakai untuk pendidikan sekolah PAUD ya. Yang sebelah tengah itu biasa dipakai tempat pengistirahatan bagi para tamu yang berkunjung ke kawasan Baduy Mu'alaf. Kang, abi tiasa keliling, biasa. Sebentar atunya. Ini talaga udah. Suasananya ya luar biasa di sini, udaranya segar banget dan bentuk rumah yang ada di kawasan ini memang semua seragam ya. Ini masih terbuat dari kayu
dan tidak dicat ya, semuanya masih alami warnanya. Ini terbuat dari kayu, dindingnya masih pakai bilik, dan atapnya itu dari pohon kirai ya, namanya pohon kirai kan? Curug dia ayo mah. Itulah. Iyalah. Kita ke sebelah sini ternyata ini luas sekali, lihat. Nah, masyarakatnya ada di sana, ada di sana juga tuh, panjang banget. Kampung Baduy Mu'alaf ini semuanya itu sekarang ada 45 rumah dan terbagi dua ya. Yang satu sebelah sana tuh yang terlihat dari sini, jadi terhalang oleh kebun. Ini yang satu, yang satu lagi di sini. Ini siap-siap ya. Ini tadi. Jadi kalau Kampung Baduy Mu'alaf ini memang sudah masuk listrik ya. Beda dengan Kampung Baduy Dalam dan Kampung Baduy Luar. Kalau Baduy Mu'alaf sudah masuk listrik. Parunten. Teteh. Itu mah teteh ari bumi lah ya, nu aya di kawasan Palidia seberiji. Sabara bumi? 25 nu di dia teh. Anu Palidi itu berarti 20-an. Oh. Jadi kita kabagi dua nya. Tapi nama sami kita kampung laneh ya. Di blok A, blok B. Saya ibu Manawi dia dibangunnya sabaraha tahun. Baduy Mu'alaf teh sabaraha tahunan berdiri na ieu kampung? 3 tahun. 3 tahunan aya. Atur nuhun atuh di kantor mah teteh. Mangga kesadana. Assalamualaikum. Nah, keliling kembali ke depan. Ya, ayo. Nah, oke, Baraya Pak R. Jadi untuk Kampung Baduy Mu'alaf ini sudah dibangunkan masjid dan musola itu yang tepatnya berada di atas sana itu. Nih masjid yang dikhususkan buat masyarakat yang berada di kawasan Baduy Mu'alaf. Oke, Baraya PR, itu tadi ya perjalanan saya untuk berkeliling di Kampung Baduy Mu'alaf, Kampung Landeh, Lebak, Banten. Terima kasih ya atas waktunya yang telah diluangkan untuk menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi ya di pedesaan dan perkampungan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aquarian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat berkah salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat Aqua, tahukah Anda di Sulawesi Selatan terdapat satu kampung yang semuanya adalah seorang mu'alaf. Kampung ini diberi nama Kampung Mu'alaf yang terletak di Pinrang. Sahabat dakwah, berikut ini adalah ulasannya. Sahabat dakwah, Guntur usia 51 tahun, warga Kampung Mu'alaf yang terletak di Desa Benteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, memiliki cerita menarik tentang Kampung Mu'alaf. Seperti namanya, kampung tersebut sebagian besar dihuni oleh warga desa yang sudah berpindah agama atau seorang mu'alaf. Guntur yang lekat dilabarkan warga sebagai tokoh masyarakat di Kampung Mu'alaf mengaku sudah 10 tahun menetap di kampung itu. Ia sendiri memiliki peran penting atas tersedianya lahan Kampung Mu'alaf tersebut.
Sahabat dakwah, pria yang sebelumnya bertempat tinggal di dusun Makula, desa Mesakada, menceritakan awal mulanya ia berada di desa tersebut dan menjadi seorang mualaf. Awalnya, daerah Makula itu adalah daerah transit di mana agama non-muslim lebih dominan, sedangkan yang beragama Islam itu hanya sekitar 5% saja dari jumlah penduduk yang ada di desa tersebut. Ia mengatakan, desa kami banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar, bahkan dari negara Cina dan negara Eropa. Bahkan sempat datang untuk berkunjung beberapa kali ke tempat tersebut. Sahabat dakwah, pria berusia 51 tahun itu sendiri memeluk Islam berkat bimbingan tetangganya, yaitu Ibnu Mirna dan suaminya yang saat ini memang beragama Islam dan tinggal di wilayah tersebut. Selama 10 tahun beragama Islam, Guntur belum banyak tahu tentang Islam karena minimnya tenaga pengajar dan juga masyarakat di sana yang belum terlalu mendalami soal Islam, sehingga Guntur agak kesulitan dalam mempelajari dan mempraktikkan agama Islam. Sahabat dakwah, sejak Guntur masuk Islam, tak disangka beberapa warga desa ikut mendalami ajaran agama Islam. Tak jarang juga warga masih kesulitan jika ingin beribadah seperti sholat karena harus berjalan jauh, sehingga harus ke kampung sebelah jika ingin beribadah di masjid. Tak lama kemudian, Yayasan Darussalam Pindrang pun berkunjung ke desa Makula dan berdiskusi dengan umat muslim yang ada di sana. Guntur pun meminta untuk disediakan lahan khusus untuk para warga yang sudah beragama atau sudah masuk Islam untuk mereka tinggal, agar mempermudah mereka untuk saling mendukung dan belajar agama Islam lebih dalam. Sahabat dakwah, bersyukur Pak Farid dari Yayasan Darussalam itu menyetujui untuk membeli lahan seharga 110 juta di daerah Banteng, Kecamatan Lembang untuk diwakafkan kepada masyarakat Makula ataupun masyarakat di sekitar desa lain yang telah beragama Islam dan dipersilakan untuk membangun dan tinggal di sana. Maka lahan itu disebutlah Kampung Mu'alaf. Sahabat dakwah, Kampung Mu'alaf berdiri sejak 4 bulan yang lalu. Lahan tersebut dapat dibangun sebanyak 40 unit rumah. Kini baru ada sekitar 35 unit rumah yang sudah berdiri dan 1 unit musola sederhana. Sahabat dakwah, desa Pindrang, Kabupaten Pindrang yang berlokasi di Sulawesi Selatan disebut sebagai perkampungan mu'alaf. Perkampungan yang berjarak dari 300 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan ini dihuni sekitar 40 kepala keluarga atau sekitar 150 penduduk yang dulunya mayoritas penduduk agama Nasrani. Kini mulai mendalami ajaran atau agama Islam. Jumlah ini perlahan semakin bertambah seiring bertambahnya penduduk yang menjadi seorang mu'alaf. Sebagai respon atas fakta tersebut, Rumah Zakal bekerjasama dengan PT Indosat Tbk tersebut berperan aktif dalam mendukung pembinaan bagi umat muslim di perkampungan tersebut. Sahabat dakwah, Kampung Mu'alaf membutuhkan madrasah di area masjid sebagai tempat pembinaan dan jembatan sebagai akses utama kegiatan sehari-hari. Selain itu, penduduk setempat membutuhkan dai yang menetap yang nantinya akan membina mereka dalam mendalami ajaran agama Islam. Mereka sebenarnya adalah orang awam untuk mengenal agama. Mereka memisahkan diri dari mayoritas non-muslim untuk masuk ke sebuah komunitas yang mayoritas penduduknya beragama muslim dan semuanya adalah seorang mu'alaf, agar mereka mendapat sentuhan agama mereka sendiri dan tidak bercampur baur dengan saudara-saudara mereka yang non-muslim.
Sahabat dakwah, seperti namanya kampung mu'alaf, semua penduduk yang berada di desa tersebut adalah seorang mu'alaf, dan ada lahan yang disediakan bagi mereka yang masuk agama Islam, tidak dibungut biaya apapun, bisa membangun rumah di sana dan bisa mempelajari agama Islam. Dan di sana juga sudah terdapat satu musola atau masjid, dan juga akan dibangun sebuah madrasah yang khusus untuk bagi anak-anak untuk belajar tentang agama Islam dan menjadi seorang hafiz Al-Quran di daerah tersebut. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.